melanjutkan kajian kita hadis yang ke-10 kitab Mukhtarul Hadis karangan Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Kata Nabi, hadis riwayat Abu Nuaim an Abi Hurairah, riwayat Abi Nuaim dari Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibna Adama ati' rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi patusamma jahilan. Kata Nabi dalam sebuah hadis Abu Nuaim dari Abu Hurairah, ibna Adam, wahai ibnu Adam. Ibu Adam ini ulama sepakat yakni anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunannya. Diwahai keturunan Adam, termasuk kita tentunya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atti rabbak tusamma aqilan. Taatlah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan termasuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal sebagaimana mestinya. Wala ta'sihi patusamma jahilan. Dan janganlah kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, karena kamu akan dinamai orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau kita taat, kita dikatakan termasuk golongan orang-orang yang berakal. Jadi bukan atau orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang durhaka atau tidak taat dikatakan orang-orang yang jahil. Dengan kata lain, orang yang menggunakan akalnya senantiasa memikirkan masa depan, yakni taat kepada Allah, karena masa depan kita yakni akhirat. Semua akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, dan juga berusaha apa yang meninggalkan larangan Allah, dialah dikatakan orang-orang yang berakal. Bukan orang yang pinter, yang ahli dalam bahasa Inggris. Bukan orang yang pintar, orang yang ahli dalam matematik. Tapi orang-orang yang pinter yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jahil, yakni orang yang senantiasa melanggar apa yang menjadi perintah Allah, bahkan mengerjakan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mutiara 4 yang ada pada diri manusia. Ada 4 mutiara. Yang pertama yakni akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat amal soleh. Jika mutiara ini dipelihara pada diri manusia, dijaga, insya Allah dia akan dikatakan termasuk penghuni surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal, jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebab akal dia bisa mengetahui mana itu yang hak, mana itu batil, mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu kewajiban, mana itu larangan, mana itu yang wajib, mana itu yang sunnah, mana itu yang mubah, mana yang haram, sebab akal. Agama sebagai pedoman hidup, sebagai benteng daripada kemaksiatannya, dan rasa malu juga merupakan sebagian dari iman, dan amal soleh merupakan perintah. Jika ini dikerjakan oleh manusia, insya Allah dia akan selamat
dan sampai ke tujuan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi, berapa banyak manusia yang tertipu oleh dunia yang sementara karena tidak menggunakan akalnya. Allah ciptakan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, yang tentu sebelum Ramadan ada Rajab, ada Sya'ban, baru Ramadan. Nabi kita mengajarkan bulan Rajab bulan ampunan, perbanyak istighfar. Akalnya tidak dipergunakan, malah dikerjakannya hal-hal yang buruk, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, akalnya tidak dipakai. Masuk Sya'ban, baginda Rasulullah mengajarkan banyak sholawat, banyak mengerjakan amalan sunnah, latihan menjelang Ramadan, tapi akalnya menolaknya, malah dikerjakannya sebaliknya. Bahkan larangan-larangan Allah yang dikerjakannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masuk Ramadan yang mestinya kalau Nabi ngajarin Ramadan adalah bulannya ibadah, Ramadan adalah bulan panennya pahala, bahkan diamnya saja dikatakan ibadah. Apa yang terjadi fenomena masuk Ramadan, terutama kalangan remaja, habis subuh, habis sahur pada ke stadion. Padahal 11 bulan yang diharuskan untuk olahraga tidak dikerjakan. Masuk Ramadan, habis sahur, habis subuh, berbondong-bondong alasan olahraga katanya. Akal sehatnya berarti nggak dipakai. Padahal kalau dia ke stadion, pasti yang diperbuat adalah hal-hal yang tidak manfaat. Pasti ngomongin satu sama lain, pasti bercanda. Olahraga oke, nanti jadi capek. Setelah capek, lemes puasanya. Setelah lemes, alasan lemes banget, puasa batal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang godaan iblis bagi kita. Kalau masuk Ramadan, ada aja tuh yang mestinya ibadah, gencar cari duit. Yang mestinya zikir, dagang jadi makin getol. Yang mestinya baca Quran, terutama kalangan remaja, menjelang puasa sibuk buka bersama. Nah ini, buka bersama hampir setiap malam, setiap hari. Ntar di sini, ntar gabungan reuni SD, ntar gabungan reuni SMP, ntar gabungan reuni SMA, belum reuni kampus, belum teman, itu setiap. Padahal kalau dia memanfaatkan akal sehatnya, bahwa waktu tepat mustajab tatkala saat-saat berbuka 5 atau 10 menit dimanfaatkan dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan adanya buka bersama, pasti kumpul dengan teman, bicara-bicara yang tidak mengenang masa lalu. Itulah fenomena yang terjadi saat ini. Masuk Ramadan sudah di planning, minggu ini buka bersama di sini, minggu ini buka bersama ini, bersama. Ya Allah, itulah setan memang paling tidak senang kalau kita mengerjakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setan paling senang kalau kita lalai. Setan paling senang kalau kita melupakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo, hadis Nabi yang dikatakan orang yang berakal, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo, Ramadan sebentar lagi, kita siapkan ekonomi, kesehatan, pemikiran, atau ilmu-ilmu apa yang harus kita lakukan
pelajari apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa, agar masuk Ramadan ekonomi kita sudah siap. Karena Allah ciptakan 12 bulan, 11 bulan kita cari uang, 1 bulan di bulan Ramadan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan yang akan datang, yang kita sambut dengan marhaban ya Ramadan, dengan gembira, karena disitulah kita panen ibadah, panen pahala, panen untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masuk Ramadan dosa kita yang kita perbuat selama 11 bulan Allah ampuni, pahala baik itu yang wajib maupun yang sunnah Allah lipat gandakan, dan terakhir kita mendapatkan jaminan itkum minan nar, terbebas dari neraka. Lantaran apa? Ibadah yang memang benar-benar begitu dahsyat pahalanya sudah kita siapkan dari mulai Rajab, Sya'ban. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita terkecoh oleh rayuan iblis. Ramadan yang mestinya kita tadarus Quran di malam hari, kita melek mata, ngobrol, ngomong yang tidak-tidak. Atau bahkan biasanya begitu Ramadan masuk Piala Dunia, masuk Ramadan godaannya Piala Dunia pas itu. Pas masuk Piala Dunia, berapa banyak bola-bola maniak bola yang terkecoh, yang mestinya sepertiga malam dia gunakan untuk tahajud, yang mestinya untuk munajat, mohon ampun, tapi dia persiapkan dari mulai sore, kacangnya udah disiapin, kopinya udah disiapin, makanan ringan disiapin, TV-nya udah disiapin. Itulah godaan-godaan anak muda zaman sekarang.